Shalom, selamat petang Sobat Media. Kita berjumpa lagi dalam rubrik kabar buku dari Tangan Terbuka Media, Bangun Jiwa via Media. Kita masih akan mendiskusikan salah satu buku terbaru dari Tangan Terbuka Media, yaitu Pada Mulanya, Suara Intergenerasi dalam Kitab Kejadian. Bukunya ringkas, kecil, menarik, dan saya selalu membawa buku ini ke berbagai tempat ya, karena mudah dibawa, ditenteng, dan isinya memberikan inspirasi. Dan yang menarik adalah kitab Kejadian yang biasanya kita hanya membacanya sekedar sebagai sebuah cerita legenda bapak-bapak Israel, menjadi inspiratif dan layak untuk menjadi inspirasi bahkan di abad 21 ini. Kita akan masih ditemani oleh penulis buku ini, yaitu Pendeta Yoel Indrasmoro. Selamat petang, Pendeta Yoel. Selamat petang, ya, Chris. Ya, kita masih akan mendiskusikan kembali kisah keluarga-keluarga dari kitab Kejadian, dari buku Pada Mulanya ini. Dan kali ini kita akan mengangkat tema, salah satu tema di buku Pada Mulanya ini, yaitu syafaat Abraham, yang diinspirasi dari Kejadian pasal 18 ayat 16 sampai 33. Kejadian 18 ayat 16 hingga ayat 33, yaitu cerita ketika Tuhan hendak memberikan hukuman untuk Sodom dan Gomora, dan Abraham melakukan semacam tawar-menawar dengan Tuhan melalui doanya. Ya, yang pertama ini Pendeta Yoel terkait judulnya, dan juga kebetulan judul perikop dalam Alkitabnya juga mirip ya, doa syafaat Abraham, yaitu syafaat Abraham. Biasanya orang kan memandang doa syafaat itu adalah sebagai doa yang panjang, yang temanya banyak gitu kan, mendoakan semua hal. Nah, tapi kalau kita lihat dalam perikop ini, syafaat itu sekedar satu tema yang dibicarakan, yaitu tentang bagaimana Abraham berharap memohon agar Sodom dan Gomora diampuni oleh Tuhan. Nah, terkait dengan doa syafaat, sebenarnya apa itu doa syafaat, Pendeta Yoel? Mungkin banyak sobat media yang sebenarnya sering mendaraskannya dan bahkan sering mendoakan syafaat, tapi sebenarnya nggak paham artinya, atau malah masih bingung artinya. Dan bagaimana kita seharusnya melakukan doa syafaat itu? Sebetulnya syafaat itu artinya seseorang itu menjadi jembatan. Jembatan dari orang tertentu menjadi jembatan kepada Allah. Pontifex kalau dalam bahasa Latinnya, jembatan. Jadi dia merasa perlu untuk, kalau istilah Bung Karno, penyambung lidah. Bung Karno mengatakan dialah penyambung lidah rakyat, gitu kan. Nah, syafaat artinya kita menempatkan diri pada posisi orang lain, lalu kita mencoba menyampaikan kepada Allah apa yang mereka butuhkan. Dan sehingga doa syafaat itu tidak harus panjang. Banyak orang berpikir doa syafaat harus panjang. Tidak. Doa syafaat itu adalah menempatkan diri pada posisi orang lain, lalu menyampaikan apa yang mereka inginkan atau yang kita pikir mereka harapkan, menyampaikannya kepada Allah, menjadi penyambung lidah orang lain. Dan itu sebetulnya inti syafaat. Sehingga baik ya ketika ada orang yang kita minta bersyafaat, begitu orang itu harus tahu kondisi. Jadi syafaat itu sebaiknya kita harus tahu kondisi yang didoakan. Karena kalau dia tidak tahu kondisi yang didoakan, maka mungkin dia tidak sungguh-sungguh mampu menjadi jembatan. Dia tidak sungguh-sungguh mampu menyuarakan apa yang dipikirkan, diharapkan orang yang didoakan itu. Menarik ini, bahwa seorang pendoa syafaat harus benar-benar mengenal kondisi dan merasakan pergumulan dari orang yang didoakannya. Bukan sekedar mengucapkan dan berpanjang lebar bukan mengucapkan panjang lebar, bukan juga sekadar mengucapkan, tetapi dia misalnya kita tahu orang itu sudah frustrasi dengan sakitnya, maka di dalam syafaat kita bisa katakan, Tuhan tolong si A untuk tetap tabah. Tetapi bukan hal yang mudah ya, karena tapi itu memang dipikirkan sungguh-sungguh bahwa
ini tentu bukan hal yang mudah buat yang didoakan. Ya. Tetapi kita mohon kemampuan Tuhan agar orang ini sungguh-sungguh merasa bebannya tidak terlalu berat karena frustasi ya. Orang sakit nggak sembuh-sembuh itu kan frustasi. Dan bisa saja dia sendiri sudah nggak berharap sembuh, bisa saja dia sendiri pengen ya sudah meninggal saja begitu ya. Jadi ya kita perlu perlu tahu apa yang sungguh-sungguh dibutuhkan. Karena bisa saja orang itu nggak butuh sembuh, orang itu sudah capek dan pengen dipanggil Tuhan gitu ya. Nah kita bisa katakan pada Tuhan, Tuhan, Bapak ini, Ibu ini ingin dipanggil lebih cepat gitu ya. Dan itu saya tidak salah ya. Tidak salah gitu ya. Yang sesuai dengan harapan orang ini gitu. Kecuali kalau ingin bunuh diri lain perkara. Kalau dia mau bunuh diri ya lain cerita gitu kan, karena dia sudah menjadikan dirinya adalah pengganti Tuhan. Begitu. Ya, menarik sekali tuh Pendeta Yoel. Nah, terkait hukuman atas Sodom dan Gomora ini, Pendeta. Kira-kira menurut Pendeta Yoel, apa yang membuat Allah perlu memberitahukan rencananya kepada Abraham yang pertama itu? Apakah hanya karena di situ ada Lot, yaitu keponakan Abraham yang tinggal di sana? Dan sebenarnya apa dan seberapa besar dosa dari Sodom dan Gomora ini sehingga membuatnya tidak terampuni di mata Allah itu kesannya? Iya, kalau berkait dengan kenapa Allah beritahukan? Sebetulnya alasannya jelas bahwa dalam kitab Kejadian Allah seakan berkata pada dirinya sendiri, Abraham ini sahabat saya, masa dia tidak tahu apa yang akan saya lakukan untuk Sodom dan Gomora gitu ya. Jadi karena Allah merasa Abraham adalah sahabatnya, dia merasa perlu memberitahukannya. Bisa saja Allah juga tahu bahwa dan pasti sedikitnya Abraham sendiri merasa dekat dengan Sodom dan Gomora karena ada Lot di sana. Dan berkait dengan kejahatan Sodom dan Gomora, ya saya rasa kejahatan mereka ya mesti cuma satu ya, bahwa mereka merasa telah menjadi Allah gitu ya. Mereka ketika orang hidup semaunya sendiri, kan sebetulnya dia telah mengangkat dirinya menjadi Tuhan atas semesta gitu ya. Dan akhirnya dia menggeser Allah dalam kehidupannya. Dan wajar kalau Allah murka ya. Dan Allah memang murka. Ada yang mengatakan ini adalah dosa seksual dan lain sebagainya. Tapi saya lebih melihat bahwa apapun dosa itu, yang paling berat adalah ketika manusia merasa jadi Allah, maka merasa jadi Tuhan, merasa perlu menyingkirkan Allah dari tahtanya. Wajar kalau Allah marah begitu ya. Ya, menarik. Menarik justru bahwa tadi pernyataan Pendeta Yoel bahwa Allah menyampaikan perihal hukuman itu karena merasa Abraham begitu dekat, bahkan menjadi sahabat karib Allah ya gitu ya. Dan ini mungkin baik juga kita pahami kalau kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, siapa tahu kita bisa menjadi pendoa syafaat yang baik juga ya. Nah, di buku pada mulanya ini Pendeta Yoel juga menyoroti bagaimana Abraham begitu peduli atas nasib Sodom dan Gomora. Ia disebutkan di buku ini memiliki simpati dan bahkan empati untuk tempat yang bahkan ia bukan warga kota itu ya, tidak ada hubungan langsung dengan kota itu. Kira-kira apa yang memampukan Abraham memiliki kebesaran hati untuk mendoakan kota, memohon buat kota yang ia pun bukan warga kota itu, tidak ada hubungannya kalau boleh dibilang. Ya, saya rasa Abraham sayang sayang sama kota itu, sayang sama manusia-manusianya. Bisa saja Abraham juga tahu bahwa orang di sana tidak menolak Allah gitu ya. Tetapi kemungkinan besar Abraham ingin bahwa kalau masih diberi kesempatan lagi, orang-orang itu bisa bertobat lah gitu ya. Jadi dia mulai menawar gitu ya, sebetulnya menarik bahwa dari 50 orang sampai akhirnya 5. Sampai akhirnya ternyata untuk 5 orang pun
nggak ada itu jumlah 5 orang benar gitu ya. Karena ternyata Lot 2 anak perempuannya, istrinya 3 istrinya, 4 ya nggak sampai 5 gitu kan. Ternyata kadang-kadang kita seperti prihatin ya bahwa sebuah kota mencari 4 orang benar pun susah gitu ya. Iya, itu menarik. Iya, itu yang mencari 5 orang pun susah. susah. Hanya ada 4. Iya. Dan istrinya pun menjadi tiang garam ya. Ya, istrinya pun ya itu juga banyak tafsiran ya. Bahwa mungkin dia terpaku pada kekayaannya, pada masa lampaunya, pada semua yang dimilikinya. Karena kan mengungsi, lari, semuanya udah habis itu kan berarti kan mulai berjuang dari nol lagi gitu. Dan akhirnya cuma 3 gitu ya. Dan akhirnya Sodom dan Gomora harus punah gitu ya. Tapi sekali lagi saya rasa Abraham merasa ini orang bisa berubah kalau diberi kesempatan, dan dia ingin Allah memberi kesempatan gitu ya. Tapi ya pada titik ini Allah merasa tidak perlu diberi kesempatan lagi. Tetapi sebetulnya dengan kisah ini, bagi kita yang membacanya, ketika kita membacanya, kita masih punya kesempatan sebetulnya untuk berubah. Jadi cerita yang baik itu kan cermin ya. Cermin yang buat kita bertanya, apa yang harus saya lakukan gitu kan. Dan menurut saya sih, pembaca kitab, pembaca kisah ini diberi kesempatan untuk berubah. Dan kalau berubah, maka percayalah Tuhan akan menerima. Ini menarik sekali terkait masih dengan Sodom dan Gomora ini, Pendeta Yoel. Ini artinya bahkan kita kalau mendoakan semacam perang Rusia-Ukraina, perang di Palestina dan sebagainya, sebenarnya itu bukan sesuatu yang sia-sia ya. Bahwa kita bukan warga negara di sana dan bahkan tidak terlibat langsung, bukan berarti bahwa Tuhan tidak mendengarkan doa kita, atau bukan berarti bahwa doa kita menjadi sia-sia karena kita tidak paham situasi di sana ya. Betul. Hanya memang kadang kita juga kalau bicara soal perang masa kini, itu kan seringkali malah jadi proyek. Proyek dari pihak-pihak yang mengompori. Kan? Ketiga lah istilahnya. Ketiga. Ada misalnya siapa? Ukraina sama Soviet gitu ya. Saya rasa ada pihak-pihak lain yang ikut juga mengompori, menyediakan senjata dan segala macam. Dan pihak-pihak itu yang nantinya akan mendapatkan keuntungan dari perang ya. Yang berperang pasti kalah jadi abu, menang jadi arang. Tetapi pihak-pihak yang lain ini kan akan menikmati keuntungan nih. Karena kan harus dibayar itu utang gitu ya. Jadi nggak terlalu mudah juga berdoa syafaat buat yang perang-perang begini ya. Tapi sehingga yang perlu kita doakan adalah agar para pemimpinnya itu mau berunding, pemimpinnya itu mau berdamai, masyarakatnya itu juga bisa hidup damai, sejahtera gitu ya. Hanya memang kadang-kadang dalam perang kan peluru juga nggak bisa milih nyawa kan. Dia hanya bisa menghancurkan begitu. Itu juga perlu kita pikirkan juga begitu ya. Kadang-kadang korbannya adalah orang-orang yang tidak terlibat perang secara langsung ya. Itu dia sebetulnya kalau mau sih caranya gampang sebetulnya, Mas Chris gitu ya. Kalau mau perang udahlah, negara ini sama negara ini main bola aja lah. Artinya ya nggak usah ada yang terluka gitu ya. Ya main bola gitu, bola. Dan tapi kan ya orang juga merasa kita masih ingat ya ketika Israel diserang, akhirnya Israel balik serang. Kita tidak menyatakan bahwa Palestina itu benar ketika menyerang gitu ya. Tetapi ketika Israel serangan baliknya lebih ganas, ya juga nggak bisa dibenarkan juga. Artinya doa kita juga perlu tepat dan berhikmat juga ya. Terkait hal-hal yang seperti ini. Yang penting sebetulnya kalau mau ya kita memasok makanan, memasok yang dibutuhkan gitu ya. Bukan senjata dan
Iya, perlengkapan militer ya, yang akan memperpanjang permasalahan. Yang akan memperpanjang permasalahan, karena kan senjata itu berarti kan perlu digunakan. Ya. Kalau nggak digunakan dan mahal senjata itu kan. Iya, betul. Saya tidak tahu satu senjata itu berapa piring nasi gitu. Nah, itu yang mungkin Iya, perlu kita pikirkan itu. Atau bom itu bom itu berapa harganya? Atau harga satu pesawat mungkin harga satu sekolah. Mungkin Iya. Harga berapa sekolah yang bisa dibangun. Iya, betul. Betul itu dia. Ya, Pendeta Yoel berkaca dari kisah ini juga. Ya, kisah Sodom dan Gomora dan syafaat dari Abraham. Nah, di buku ini Pendeta Yoel menulis untuk mengajak setiap keluarga belajar melalui doa syafaat yang tulus kepada sesama, dan ini perlu dilatih dan diperkenalkan juga kepada anak-anak kita. Nah, bagaimana harusnya menumbuhkannya itu? Supaya anak-anak juga belajar berdoa syafaat bukan sekedar di bibir, tapi dengan ketulusan dan empati. Saya rasa ketika kita ada kesempatan berdoa dengan bersama anak gitu ketika makan bersama, kita bisa mendoakan orang-orang yang memang butuh didoakan gitu ya. Sehingga anak-anak juga terbiasa mendengarkan bahwa orang tuanya itu prihatin dengan keadaan orang lain dan mendoakan gitu ya. Dan apalagi kalau orangnya itu juga anak-anaknya kenal, itu akan menolong mereka untuk ketika mereka dewasa, mereka pun belajar berdoa untuk orang lain. Dan berdoa untuk orang lain itu berarti orang lain itu penting di mata kita. Karena kita hanya mungkin berdoa untuk orang yang kita anggap penting. Nah, jadi anak-anak bisa belajar orang tuanya tidak mementingkan diri sendiri, begitu ya. Dan sebetulnya mendoakan orang lain akan membuat kita juga merasa lebih nyaman karena doa kita tidak berpusat pada diri sendiri, tapi kita merasa perlu mengarahkan hati kita, pikiran kita kepada orang lain. Dan ini membuat hidup kita juga punya arti buat orang lain, paling tidak kalau tenaga dan dana tidak mampu, kita masih bisa berdoa ya. Dan doa itu kan sesuatu yang kita tidak perlu uang untuk melakukannya. Kita hanya perlu hati untuk melakukannya. Dan saya rasa ketika kita selesai doa syafaat, ada rasa nyaman atau damai karena kita mencoba untuk mengasihi orang lain. Bahkan orang itu mungkin juga tidak tahu bahwa kita doakan kan. Dan itu menjadi kebaikan yang nggak akan hilang gitu sebagai penutup Pendeta Yoel, adakah pesan khususnya kalau bagi banyak warga gereja yang kalau mereka bercerita kadang-kadang doa syafaat yang terlalu panjang membuat kadang-kadang mereka tertidur dan ngantuk dan sebagainya. Mungkin ada pesan ini menyimpulkan pembicaraan kita pada sore hari ini. Saya akan bacakan dari sini saja bahwa doa syafaat seharusnya mengingatkan kita untuk tidak hanya bersikap simpati. Simpati itu berarti bersama dengan penderitaan orang lain, melainkan empati. Empati itu berarti berada dalam penderitaan orang lain itu. Jadi tidak sekedar omongan di bibir, apalagi kalau hanya beranggapan bahwa doa syafaat berarti doa yang panjang. Tidak. Jadi nggak ada hubungannya itu. Doa syafaat harus panjang, tidak. Doa syafaat bisa pendek. Yang penting hatinya memang diarahkan, pikirannya, bibirnya diarahkan kepada orang lain. Ada perasaan senasib sepenanggungan ya berarti ya? Itu dia, perasaan senasib sepenanggungan. Sehingga sebetulnya doa syafaat itu nggak mungkin basa-basi. Nah, yang menarik adalah mungkin kita mudah berdoa syafaat di hadapan banyak orang. Tapi persoalannya adalah ketika kita sendirian, apakah kita mau mendoakan orang lain? Gitu ya. Nah, Abraham melakukannya. Dia melakukannya ketika sendirian. Nah, menurut kata Tuhan Yesus sih, berarti dia melakukannya bukan karena ingin dipuji orang. Dia melakukan sendirian. Bukan nggak ada orang yang meminta, nggak ada orang yang akan berterima kasih kalau nggak ada yang tahu bahwa Abraham berdoa buat mereka. Dan mungkin orang Sodom dan Gomora tidak mengenal Abraham ya. Lot dan keluarganya. Betul. Mungkin juga kenal, tapi kan mereka beda gaya. Artinya Abraham dianggap so suci mungkin. Mereka menganggap dirinya lebih hebat dari Abraham mungkin. Menarik sekali perbincangan kita sore hari ini.
sekedar satu tema yang dekat dengan kita sehari-hari, syafaat. Tapi ternyata begitu banyak nilai dan inspirasi yang bisa kita ambil. Terima kasih telah bergabung dengan kami. Semoga tayangan ini memberi manfaat dan menginspirasi sobat media dalam menjalani kehidupan di tengah dunia, khususnya dalam ikut bersyafaat bagi sesama. Bagi yang tertarik untuk memiliki atau membeli buku pada mulanya, atau ingin menghadiahkan buku ini untuk para sahabat atau keluarga terdekat, dapat menghubungi Tangan Terbuka Media di nomor HP 0821 231 22049, sekali lagi 0821 231 22049. Bisa juga melalui email pada tanganterbukamedia@gmail.com, tanganterbukamedia@gmail.com. Nah, dukung terus pelayanan kami dalam membangun jiwa via media, membangun budaya mencintai buku dan literasi. Sampai jumpa dalam tayangan kami berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.